Oke. Nah, jadi biasanya kalau untuk laboratorium ini yang bisa merekomendasikan itu adalah dokter. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa meminta, tapi kita bisa merekomendasikan. Jadi misalnya, dok, kenapa tidak kita melihat kalsium darah misalnya, atau kita melihat natriumnya karena ini masih tinggi atau ginjalnya semakin parah. Jadi ini saya untuk mau menentukan misalnya natriumnya berapa dan lain-lain. Jadi kita bisa merekomendasikan itu, tapi ke dokter yang akan meminta ke tenaga lab, akan meminta ke perawat untuk mengambil sampel darah atau sampel urin, feses dan yang lainnya. Gitu. Jadi kita bisa merekomendasikan tapi tidak langsung ke tenaga labnya atau ke pihak perawat gitu. Nah, biochemical assessment itu terdiri pada beberapa tes ya. Jadi ada tes pada cairan tubuh. Cairan tubuh itu seperti plasma, serum, saliva. Saliva itu ludah ya. Kemudian pada beberapa jaringan seperti darah secara keseluruhan, sel-sel tubuh, rambut, kuku dan yang lainnya. Kemudian pada WOS atau sisa bagian tubuh seperti urin, feses atau keringat. Jadi ini memang digunakan untuk mendiagnosa atau examination primarily, jadi seperti penilaian dasar ya, penilaian utama secara mikroskopik atau untuk melihat detail terkecilnya tentang bagaimana status gizi dari seseorang kayak gitu dan kondisi secara umum. Oke, jadi ada beberapa spesimen ya yang biasanya umum dilakukan untuk mengetahui kondisi status gizi seseorang dari biokimia. Yang pertama itu whole blood ya, jadi nggak bisa ini. Oke, jadi yang pertama whole blood. Jadi whole blood itu dikumpulkan dengan antikoagulan jika seluruh komponen atau konten dari darah itu akan dievaluasi gitu. Jadi tidak ada elemen apapun yang dipisahkan. Jadi ya udah, kalau seluruh darah ya seluruh darah itu yang diambil. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ini karena whole blood ini sebenarnya isinya itu ada red blood cell atau sel darah merah, sel darah putih, ada platelet juga, ada plasma, ada serum. Nah, itu. Jadi whole blood itu keseluruhan. Yang warnanya merah itu adalah whole blood. Tapi nanti kalau dipisah-pisah dengan antikoagulan, dipisah dengan yang lain, akan terpisah-pisah. Kalau serum itu adalah cairan yang didapatkan setelah darah itu dibekukan, gitu ya. Setelah darah itu dibekukan, kemudian di centrifuge. Jadi centrifuge itu kayak dikocok secara cepat gitu ya, untuk memisahkan bagian yang kental dan sel darahnya sendiri. Kemudian plasma itu sifatnya transparan, jadi tampak transparan. Dia itu cairan ya, terdiri dari air, kemudian ada protein darah, ada inorganik elektrolit, sama clotting factor. Jadi clotting factor itu faktor pembeku darah. Kemudian ada blood cell atau sel darah. Sel darah ini terpisah dari antikoagulan ya. Ini untuk pengukuran secara seluler. Oke, jadi tampak seperti ini. Jadi ini itu adalah whole blood. Ini adalah darah secara keseluruhan. Ya, kemudian ketika kita centrifuge,
kita nggak melakukan centrifuge ya. Jadi yang melakukan centrifuge emang pihak laboratorium, tapi kita harus tahu ketika sudah di centrifuge maka ini akan terpisah. Jadi darah itu terdiri dari beberapa bagian, dari 100% darah, kurang lebih 55%-nya ini adalah plasma. Ya, yang bagian bening tadi, ya. Kemudian kurang lebih 45%-nya itu adalah yang namanya hematokrit. Kemudian yang kurang dari 1%, ya, yang warnanya putih ini biasanya di tengah-tengah antara plasma dan hematokrit itu adalah platelet dan sel darah putih. Nah, apa bedanya serum dan plasma? Kan hampir mirip ya, karena dipisahkan juga ya. Jadi kalau plasma itu, dia itu masih punya protein di dalamnya. Ya, jadi koagulasi di mana protein itu masih ada. Jadi bintang-bintang ini tuh masih ada proteinnya. Ini protein darah. Gitu. Nah, ini sel darahnya kayak ini, ya. Tapi kalau sudah serum, serum itu sudah tidak punya protein. Jadi ini benar-benar pure hanya cairan putih. Jadi ibaratnya habis plasma kalau diberikan faktor koagulan atau faktor darah pembeku gitu ya, maka proteinnya itu akan masuk ke sini, balik ke darah, di mana dia itu akan membentuk clotted RBC atau darah yang sudah beku. Jadi clotted RBC itu suatu massa darah yang dia terbentuk ketika platelet, protein, dan sel dalam darah itu bersatu. Jadi dia itu seperti ini. Kalau misalnya teman-teman terluka habis jatuh, kemudian ada luka terbuka gitu ya, maka kan tubuh akan merespon dengan membekukan darah itu. Jadi membuat gumpalan di sekitar luka atau di dalam luka itu supaya darahnya tidak keluar, ya kan? Seperti itu kan ya. Nah, jadi itu terbentuk dari platelet, protein, dan sel-sel. Jadi dia membeku. Nah, bekuan darah inilah yang disebut clotted RBC atau a blood clot gitu. Jadi dia bentuknya kayak gel gitu, kayak bekuan lah, darah beku ibaratnya kayak gitu ya. Nah, itu bedanya plasma dan serum. Oke, kemudian bagian lain yang biasanya diamati itu adalah eritrosit. Ya, tentu kita tahu itu sel darah merah. Leukosit itu sel darah putih dan fraksi leukosit. Kemudian blood spot. Blood spot ini adalah darah yang kering dari jari, ya, yang biasanya itu kita misalnya tes ya, tes darah yang cetik gitu ya. Nah, itu kan darah keluar tuh dari titik itu ya. Nah, titik itulah yang kalau misalnya ada darah kering, kan warnanya suka hitam gitu ya. Nah, itulah yang namanya blood spot gitu. Kemudian jaringan lain, ada juga urin, ya, urin, kemudian feses juga. Ya, oke. Ini feses ini saya pernah coba waktu S2 ya menguji fesesnya tikus gitu ya. Jadi tikus dikasih makan gitu, terus kita menguji fesesnya tikus itu dikeringkan atau di oven, terus dihomogenkan dengan ditumbuk, setelah itu baru dicampur-campur oleh reagen-reagen yang ada untuk mengetahui misalnya kadar kadar proteinnya berapa, kadar abunya berapa, dan yang lainnya gitu. Oke, jadi fungsi dalam biokimia ini, dalam PSG itu apa saja? Yang pertama tentu untuk mendeteksi status defisiensi atau kelebihan ya. Jadi tidak hanya defisiensi tapi juga kelebihan juga. Kemudian untuk mendiagnosa penyakit, biokimia ini sangat amat membantu. Oleh karena itu kenapa biasanya kalau kita ke dokter tes darah dulu ya Bu gitu, atau tes urin dulu ya Bu gitu. Nanti balik ke sini ya, itu supaya ya tahu diagnosanya apa gitu. Kemudian penting juga untuk monitoring. Jadi nanti kalau teman-teman sudah waktunya
bikin asuhan gizi ya, NCP, Nutrition Care Process, teman-teman bisa menggunakan biokimia ini sebagai alat monitoring. Jadi seberapa berhasil intervensi kita, ya dilihatnya juga dari biokimianya. Apakah kadar hemoglobinnya naik, ataukah glukosanya turun, ataukah yang lainnya, kayak gitu. Oke. Fungsi yang lain ya ini ya, untuk mendeteksi penurunan cadangan zat gizi. Jadi nanti akan saya sampaikan. Jadi kekurangan energi protein atau KEP itu juga bisa dilihat dari biokimia. Jadi nggak hanya dari antropometri saja, tidak hanya dari antropometri saja kita tahu berat badannya itu kurang, dia masuk status gizi kurang, masuk status gizi underweight, wasting dan yang lainnya. Tapi dari status biokimia, dari status cadangan protein, ya kita juga tahu bahwa ini orang kekurangan gizi atau tidak. Kemudian untuk mengetahui juga penurunan, bentar, nggak kelihatan, oke. Penurunan level zat gizi dalam cairan tubuh, selanjutnya penurunan level fungsional jaringan, jadi biasanya terkait jaringan-jaringan, ya jaringan otot, jaringan hati, jaringan ginjal ya, organ-organ tubuh kita itu bisa tahu kita ini organ itu masih kuat nggak sih gitu, atau ada masalah nggak sih kalau misalnya ginjalnya sudah misalnya hatinya tidak kuat gitu ya. Nah berarti kan biasanya kadar kolesterolnya tinggi, atau misalnya seperti kadar empedu dalam darahnya meningkat, ketonnya meningkat, misalnya seperti itu. Oke, karena aktivitas enzim juga bisa. Nah, ini ada beberapa istilah pengambilan darah yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi jangan mentang-mentang ahli gizi taunya cuma tentang makanan, tapi emang itu sih ekspertisnya kita ya. Cuman kita juga harus tahu karena kan kita tenaga kesehatan ya. Nanti kalau teman-teman mengambil profesi sebagai ahli gizi, artinya teman-teman adalah tenaga kesehatan. Jadi teman-teman harus tahu adanya istilah pengambilan darah melalui vena, ya. Ini tuh vena yang biasanya ada di antara lengan bawah dan lengan atas ya. Kemudian ini melalui kapiler, ya kapiler itu melalui ujung ujung jari ya, biasanya untuk tes quick test gitu ya, tes secara cepat seperti asam urat, kolesterol, gula darah, hemoglobin atau HB, buat tes anemia itu ngambilnya yang cepat pakai kapiler. Kemudian ada melalui arteri. Arteri ini di pergelangan tangan. Ini jarang dilakukan karena cukup sakit sebenarnya. Biasanya ini dilakukan ketika kalau vena ini tidak ditemukan gitu. Jadi karena sangat tipis pembuluh venanya atau terlalu kegemukan, jadi akan diambil melalui arteri di mana lebih tampak ininya pembuluh darahnya gitu. Nah, ini adalah yang disebut pengambilan darah secara untuk evaluasi blood smear. Jadi blood smear itu teman-teman perlu tahu ya. Jadi meletakkan setetes kecil darah ya di atas tempat yang bersih, biasanya ini bentuknya kaca bening gitu. Kemudian ini ya, ada kaca lagi satunya, itu dia ditarik ke belakang, jadi kayak diratain gitu ya, diratain, kemudian baru nanti ketika sudah bleber semua, apa sih bleber itu bahasa Indonesia-nya? Sudah rata ya pokoknya. Kenapa? Iya? Sudah melebar, Ibu. Iya, sudah melebar gitu ya. Oke.
Ya, istilah bahasa Indonesia gitu ya. Agak sulit saya bahasa Indonesia kan. Ya, jadi sudah melebar gitu ya antara dari tetes kecil menjadi darah yang meluas seperti ini, baru ini biasanya akan di tes melalui menggunakan bisa mikroskop atau yang lainnya gitu. Blood smear ini untuk mengevaluasi eritrosit, leukosit, dan trombosit di dalam darah tepi. Oke, nah, menurut Gibson sendiri tahun 2005, pengukuran status gizi berdasarkan biokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu biokimia secara statis dan secara uji fungsional. Oke, jadi secara statis itu artinya dia itu mengukur zat gizi dalam cairan atau jaringan biologis, serta mengukur hasil metabolisme zat gizi dalam bentuk urin, ya, atau feses ya. Jadi karena yang diambil itu adalah cairan tubuh, jaringan biologis tubuh, maka spesimen, jadi kita sebutnya spesimen ya, spesimen itu seperti darah, urin, jadi hal-hal yang akan kita uji, itu spesimen, itu yang dipakai itu adalah darah, urin, saliva, ASI, ya benar ASI air susu ibu, betul. Semen ini biasanya yang untuk melihat kualitas dari sperma juga. Kemudian cairan amniotik, rambut, kuku, dan kulit. Gitu. Nah, ini adalah beberapa zat gizi yang bisa diukur berdasarkan masing-masing spesimen. Jadi misalnya seperti kalau ingin melihat selenium gitu ya, maka yang diambil adalah darah lengkap. Kemudian ingin melihat folat, yang dilihat eritrositnya. Kemudian kalau misalnya ingin melihat imunoglobulin A dan imunoglobulin G, bisa dilihat salivanya. Terus misalnya kalsium, kalau ingin lihat kalsiumnya bisa ambil ya kalau dibilang jaringan tulang agak ini sih ekstrim, tapi biasanya kita kalau sudah parah banget ya, kalau untuk kalsium aja biasanya ini bisa diambil dari darah sih, bisa sih ini. Bisa nggak ya darah? Oh, plasma. Ya, hubungannya sama proteinnya. Gitu. Untuk kalsium, kemudian dan yang lainnya ya. Ini B2, B1, vitamin C juga bisa dilihat dari urinnya. Ya, ini menurut Pak Gibson. Itu uji statis. Kemudian ini rekomendasi uji biokimia statis untuk mineral dan trace elemen. Jadi ini adalah nama-nama ujinya, dan ini adalah metode-metode analisisnya. Teman-teman nggak perlu sih menghafalkan ini, karena memang kita tidak dituntut untuk menghafalkan ini, tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa yang paling sering digunakan itu adalah metode-metode ini. Misalnya kayak ELISA, namanya cantik ya ELISA. Jadi yang namanya ELISA itu sebenarnya dia adalah metode analisis Onda ya. Jadi untuk menguji besi ini ya, besi itu kan ada 3 hal yang bisa diuji, serum ferritin, hemoglobin, dan serum transferin reseptor. Nah, biasanya serum ferritin ini metode analisisnya pakai ELISA. Terus kalau hemoglobin ini bisa pakai cyanmethemoglobin atau pakai HemoQ. Gitu. Terus AS itu ya biasanya dipakainya bisa pakai AS plasma, Herzing. Ya, ini silakan nanti dibaca sendiri sih. Kita hanya cukup tahu metode analisisnya ini. Tapi nanti yang menentukan ya dari analis medisnya gitu. Dari pihak laboratoriumnya. Ini contoh yang lain nggak ada ya. Oke, misalnya lagi seperti vitamin A, pakai uji liver retinol stores, jadi pakai simpanan vitamin A dalam hati,
ini bisa pakai metode ini HPLC. Kemudian untuk vitamin D yang biasanya kita ingin tahu vitamin D dalam tubuh itu ujinya serum 25 hidroksi vitamin D ya. Jadi ini bisa pakai ini pemisahan serum melalui HPLC 4 sampai 6 jam bla bla bla. Gitu. Oke. Terus ini vitamin C bisa pakai uji asam askorbat serum atau leukosit. Metode HPLC dengan deteksi elektrokimia, terus apalagi ya, ya serum B12, radioimmunoassay, terus protein bisa pakai serum transthyretin retin, pakai radial immunodiffusion atau nephelometry. Ya, ini adalah nama-nama metode analisisnya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin skripsi ini biasanya untuk skripsi sih ya. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman mau melihat anemia gitu ya. Terus ujinya pakai apa gitu ya? Pakai ELISA atau pakai HemoQ atau pakai apa gitu kan. Oh, anemia saya pakai ini Bu ELISA. Oh, berarti kalau ELISA yang diambil serum ferritinnya ya gitu. Jadi nggak bisa kalau ELISA itu yang diambil hanya hemoglobinnya gitu. Kalau hemoglobin cukup pakai ini sian metomoglobin atau HemoQ aja. Itu kalau untuk melihat hemoglobin. Kalau serum ferritin baru pakai ELISA gitu. Atau ELISA digunakan untuk serum ferritin gitu. Atau misalnya ingin melihat kadar natrium gitu ya dalam darah. Nah, kadar natrium, iodium bisa pakai bentar. Natrium ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada ternyata. Beda ya sama iodium. Nanti natrium pakai ujinya apa, metodenya apa, nanti bisa dicari gitu. Jadi setidaknya waktu skripsi nanti teman-teman ketika ditanyakan metodenya pakai apa gitu. Meskipun bukan kalian yang melakukan, tapi kalian tahu metodenya menggunakan apa. Seperti itu. Oke, nah ini adalah alat-alatnya. Ini alat ELISA namanya, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Ya, ini tinggal nanti spesimennya itu biasanya setelah disentrifuge itu dimasukkan ke sini untuk dianalisa. Kemudian ini ada radioimmunoassay, modelannya seperti ini. Kemudian ini ada spektrofotometri. Kalau ini kromatografi L13. Ini buat apa ya? Bentar, sorry. Ini buat apa ya? Saya lupa. Oke, ini nanti coba saya cari. Ini alat-alat labnya. Oke, kemudian tadi uji statis, ini adalah uji fungsional. Jadi uji fungsional itu mengukur kadar atau level yang merupakan hasil atau dampak. Gitu. Jadi ini itu sudah terlihat dampaknya ya. Jadi kalau yang tadi itu pure pengen tahu berapa sih nilainya gitu ya. Pengen tahu nilainya aja gitu ya. Kalau ini fungsional ini sudah bisa mengukur kadar atau level yang merupakan hasil atau dampak. Nah, terdapat dua tipe utama, yaitu uji biokimia fungsional dan uji fisiologis fungsional. Jadi ada yang biokimia fungsional dan fisiologis fungsional. Nah, contoh pengukuran uji fungsional itu, ini nggak dijelaskan satu-satu sih. Oh iya. Oke, ini nice to know aja ya, ada dua tipe, tapi tidak dijelaskan per masing-masing tipe. Secara umum aja, uji fungsional itu pengukurannya contohnya, pengukuran produk metabolit abnormal dalam darah atau urin yang meningkatkan dari hasil penurunan aktivitas enzim bergantung pada zat gizi. Oke, atau seperti respon pertumbuhan, respon perkembangan, uji penglihatan ya. Uji penglihatan itu juga termasuk uji fungsional. Kemudian uji in vitro, uji in vivo ya, ini yang selalu sering dipakai. Apa bedanya uji in vitro dan uji in vivo?
Ada yang tahu? Sering kan itu. Oh, ini belum diuji in vitro, ini belum diuji in vivo. Ada yang pernah dengar? Apa itu uji in vitro? Apa itu uji in vivo? Kalau kalau seingat saya ya dari SMA, kalau vitro itu terjadi di luar organisme makhluk hidup, sedangkan kalau in vivo itu terjadi di dalam organismenya, Bu. Oke, ya. Jadi mudahnya kalau uji in vitro itu betul ya, Cike gitu. Jadi kalau in vitro itu mudahnya dia diuji pada bakteri yang biasanya selnya itu sudah kita isolasi. Jadi kalau teman-teman ingat ya, ada kayak lempengan yang ada sel-sel yang sudah diisolasi gitu ya. Ada bakteri-bakterinya, ada misalnya virusnya, mikrobanya di dalam yang di kayak apa sih itu? Ada nggak ya contohnya itu? Ya itulah. Nanti saya coba carikan contohnya. Jadi yang bentuknya kayak kaca terus di dalamnya itu ada bakteri. Nah, itu biasanya jenis uji in vitro. Tapi kalau yang in vivo itu bisa pada makhluk hidup seperti yang katakan juga. Jadi pada hewan coba, kemudian pada manusia itu adalah uji in vivo. Oke, itu uji fungsional. Ini penilaian komposisi tubuh sepertinya sudah saya sampaikan sebelumnya di bahasan antropometri ya. Tapi kalau ini perbedaannya itu biasanya kalau antropometri itu kan kita melihat waternya, kita melihat fat mass-nya, kita melihat fat free mass-nya gitu ya secara body komposisi gitu. Tapi kalau yang dimaksud penilaian komposisi di sini ya itu adalah terkait menghitung kayak radiasi isotopnya, kemudian melihat apa ya seperti yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar lemak, protein, tulang, air kayak gitu. Jadi itu ya. Iya, benar. Gitu. Terus oke. Ini sudah sih sepertinya kemarin. Oke, baik. Kita langsung masuk ke penilaian status gizi secara biokimia. Jadi tadi itu masih surface-nya atau permukaannya. Ini adalah penilaian status gizi biokimia. Ya, yang ingin saya perkenalkan di sini adalah dua alat yang harus teman-teman sering pakai mungkin ya nanti. Jadi kalau dulu memang ini kita praktikum pakai ini ya. Jadi itu ada yang namanya HemoQ. Ya, HemoQ ini adalah yang biasa dipakai untuk hemoglobin. Jadi untuk mengetahui kadar hemoglobin, jadi teman-teman pakai kapiler, diambil darahnya cetik gitu. Ada tekniknya ya. Jadi buat teman-teman tahu, jadi yang diambil itu adalah darah yang kedua. Kenapa? Maksudnya gimana Bu? Darah yang kedua. Jadi ketika teman-teman sudah katakan ini mana sih? Oh ya, misalnya ini adalah apa namanya suntiknya ya. Terus di apa namanya ditusuk. Aku mau ngomong dicublis. Ditusuk. Kemudian kan teman-teman ada swabnya ya. Nah, swab untuk kasat swabnya. Di swab dulu yang darah pertama, kemudian baru ditekan untuk mengambil darah yang kedua. Ditekan lagi sambil kayak dipijet gitu. Kemudian baru dimasukkan ke alat HemoQ ini gitu. Alatnya namanya HemoQ. Nah, kalau ini itu namanya, bentar, namanya apa ya? Tunggu, saya lupa. Let me mikrokuvet ya. Ini namanya mikro
at. Bentar, gimana tulisannya? Kuvvet T-nya 2. Oke, jadi darahnya itu kita masukkan ke ini, ke mikrokuvetnya ini, baru nanti mikrokuvetnya itu dimasukkan ke alatnya ini. Jadi ini posisinya sudah hidup sih. Oke, itu untuk hemoq ya. Tadi yang mau mengambil hemoglobin. Terus yang samping itu adalah AQ-check. AQ-check itu, bentar. Oke. Nah, AQ-check ini biasanya digunakan untuk mendeteksi 3 hal ya, asam urat, kolesterol, sama gula darah gitu. Cuman kalau saran dari beberapa orang ya, itu untuk supaya alat ini awet dan tidak menimbulkan kebiasaan gitu. Sebaiknya menggunakan AQ-check ini sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya 1 untuk gula darah, 1 untuk asam urat, 1 untuk kolesterol gitu. Jadi kan ada ya AQ-check itu yang dia untuk semuanya, 3-tiganya langsung. Tapi supaya bagus hasilnya biasanya adalah menggunakan masing-masing seperti itu. Sebentar ya. Oke, jadi ini yang untuk menusuk kapiler ini namanya pen lancet. Pen lancet ya. Oke. Kemudian Kemudian ini biasanya nanti akan ada kayak tes stripnya. Jadi tes stripnya itu masing-masing untuk gula darah itu berbeda, untuk asam urat berbeda, kolesterol berbeda. Ada yang pernah menggunakan AQ-check ini di rumah? Mungkin saya, Bu, tapi kawan saya yang gunain, Bu. Belajar menggunakannya. Oke. Jadi sudah pernah memegang lah ya, berarti gimana caranya untuk menggunakan AQ-check ini. Jadi kan kalau misalnya kalian hanya 1 alat untuk 3 komponen, itu akan ada beda-beda gitu. Jadi yang pertama yang harus dimasukkan itu adalah yang asam urat, kemudian apa ya? Kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah harus dimasukkan itu adalah tes strip yang asam urat karena dia hasilnya cepat langsung keluar gitu. Kemudian yang hasil kedua itu adalah gula darah apa kolesterol ya? Kalau nggak salah gula darah, kemudian baru kolesterol gitu. Apa kebalik ya? Ya, karena kalau sebentar ya, saya coba cari daripada saya salah informasi.
Sebentar. Mana ya? Bukan yang ini. Jadi kalau misalnya kalian beli yang multi diagnosa ya untuk AccuCheck ini akan disampaikan oleh ininya apa namanya penjualnya bahwa Mbak nanti masukkan dulu yang ini, karena kalau tidak nanti hasilnya tidak akan terdeteksi dengan baik karena darahnya sudah terlanjur membekuk, biasanya katanya gitu sih. Bentar ya. Itu Bu, biasanya kayaknya gula darah dulu, asam urat, kolesterol yang terakhir Bu. Oke, kebalik berarti saya ya. Berarti emang gula darah dulu ya. Saya ingat saya memang kolesterol terakhir gitu ya. Karena emang tesnya lama, paling lama keluarnya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Gitu ya teman-teman. Ya. Oke, kemudian dari penilaian status gizi ini nanti teman-teman bisa mengakses bahan ajar gizi dari Kemenkes. Ini mengenai penilaian status gizi. Nanti di halaman 110, 111 itu akan ada. Jadi ini adalah nilai normal versi dari Kemenkes dalam penilaian status gizi. Tapi sebetulnya kalau nanti teman-teman berada di rumah sakit atau berada di laboratorium ya, hasilnya itu adalah dari laboratorium, itu mereka punya patokan masing-masing. Jadi mereka punya nilai normal sendiri-sendiri gitu. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Nah, jadi kalian tinggal menggunakan saja nilai normal yang sudah tersedia gitu. Jadi nilai normal ini bisa dipakai kalau tidak diketahui nilai normalnya dari labnya atau dari rumah sakitnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya nilai normal, ya alhamdulillah. Berarti kalian tinggal mencocokkan, membandingkan ini naik turun atau normal kayak gitu. Nah di sini itu ada hubungan kliniknya. Jadi misalnya seperti albumin ya dengan nilai normal sekian. Jadi kalau misalnya nilainya meningkat, berarti ada apa ya, ada tanda gitu, ada permasalahan pada ginjalnya, atau dia saat itu sedang demam, ada trauma di dalam tubuh, bukan trauma secara mental ya, trauma secara fisik ya. Nah, kalau ada nilai yang turun, mungkin dia terkait luka bakar. Jadi biasanya orang pada luka bakar itu akan dicek untuk albuminnya, banyak yang keluar atau enggak. Kemudian kelaparan atau tidak. Jadi kalau misalnya ingin tahu sebenarnya apa namanya saya kelaparan atau enggak, cek albumin. Kemudian ada penyakit hati kronis, itu biasanya juga yang dicek albumin. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri di sini karena memang ada banyak sekali kayak indikasi-indikasi terhadap klinik dari hasil tes gitu. Nah, ini ada penilaian status gizi secara biokim untuk mengetahui status besi. Jadi biasanya status besi ini adalah status yang paling umum, paling sering digunakan oleh ahli gizi ya. Seperti misalnya status besi 1. Nah, status besi ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti yang saya sampaikan di awal, yang ada hemoglobin, ada transferin, ada ferritin gitu ya. Nah, hemoglobin ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi ada yang pertama terkait usia. Jadi usia hemoglobin pada dewasa dan anak-anak itu beda. Ya, biasanya pada anak-anak itu lebih rendah. Jadi kalau nanti teman-teman punya pasien anak-anak kemudian nilainya kok cuman ini ya cuman berapa ya? Cuman 11 gitu ya. Nah, 11 itu sebenarnya normalnya anak-anak gitu. Jadi tidak bisa dianggap anemia, tapi beda kalau dewasa 11 kan sudah dianggap anemia dia gitu. Terus jenis kelamin. Jadi biasanya pada anak-anak itu akan berbeda jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan itu akan berbeda. Biasanya pada laki-laki akan lebih tinggi. Kemudian seiring berjalannya waktu
perempuan ibaratnya akan ikut nyusul, jadi akhirnya jenis kelamin pada orang dewasa ini tidak jauh berbeda. Jadi baik laki-laki maupun perempuan kadar normalnya sama untuk hemoglobin ini. Kemudian status kehamilan, jadi status kehamilan orang hamil itu biasanya HB-nya lebih rendah. Oleh karena itu kenapa kok mereka membutuhkan suplementasi Fe, ya karena dengan adanya kehamilan ini dalam tubuh itu dia memproduksi lebih banyak plasma, ya. Jadi ada penambahan jumlah volume plasma dan massa sel darah merah sehingga HB ini menjadi lebih encer. Sehingga encernya HB ini akan membuat HB menjadi lebih rendah. Nah, tapi ini biasanya terjadi sampai trimester 2 saja. Trimester 3 biasanya akan sudah kembali normal dengan diberikannya suplementasi Fe. Kemudian dataran tinggi. Jadi biasanya ini sudah banyak penelitian ya, bukan biasanya lagi sih. Jadi pada beberapa banyaknya penelitian itu orang-orang yang hidup di dataran tinggi ya, pegunungan, di bukit gitu ya, dia akan lebih rendah hemoglobinnya karena ini berhubungan dengan kadar oksigen dalam darah mereka. Jadi kejenuhan oksigen O2 pada daerah tinggi itu lebih rendah. Ya, sehingga akan menyebabkan rendahnya tekanan oksigen, ya bukan, maksudnya karena adanya tekanan oksigen yang rendah, jadi kan kalau di atas kan agak sulit bernafas ya, ibaratnya kalau kalian naik ke gunung itu agak ngos-ngosan gitu ya. Nah, karena tekanan oksigennya itu rendah di atas, maka tingkat kejenuhannya ini juga rendah. Akibatnya hemoglobinnya juga akan rendah pula gitu. Jadi biasanya kalau pada anemia itu yang dilihat itu juga ketinggian datarannya ya, semakin tinggi biasanya akan semakin rendah. Yang signifikan itu adalah ketika dataran tingginya di atas 1000 berapa ya satuannya saya lupa. Pokoknya di atas 1000 gitu. Jadi kalau masih di bawah 1000 biasanya nggak jauh beda sih. Jadi tidak berbeda secara signifikan gitu. Oke, kemudian status besi yang lain bisa dilihat dari hematokrit. Jadi hematokrit ini dia akan turun kalau pembentukan hemoglobin terganggu. Jadi ibaratnya gini, kalau hemoglobin turun, hematokrit belum tentu turun gitu. Biasanya hematokrit itu akan turun ketika hemoglobinnya itu sudah sangat rendah, ya. Misalnya hemoglobinnya 8 gitu ya, atau 9, maka hematokritnya ini biasanya akan ikut turun. Baru turun gitu ya. Jadi ibaratnya dia tidak sensitif lah gitu ya. Sensitif. Ya nggak sensitif lah gitu. Terus ada serum ferritin atau ferritin serum. Ini untuk menilai status besi dalam hati, nilai normalnya sekian. Jadi memang pada dewasa laki-laki itu nilainya 3 kali lipat daripada dewasa wanita. Oke, itu status besi. Oke, ada kemudian istilah MCV. Aduh, sorry. Jadi MCV, ada istilah MCHC, MCH dan MCHC. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi MCV, MCH dan MCHC ini sering keluar dari hasil lab untuk tes darah, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa MCV itu dia merefleksikan rata-rata ukuran atau volume dari RBC. Sebentar ya, habis baterai saya. Oke. Jadi nilai MCV ini itu hasil dari perhitungan ya. Hasil dari perhitungan dari hematokrit dibagi dengan RBC count atau nilai RBC gitu. Kita nggak perlu sih ngitung ini. Jadi biasanya akan langsung muncul MCV-nya berapa.
Nah, MCV ini akan memberitahukan kepada kalian pasien ini red blood-nya itu mikro, makro, atau normo. Jadi, apakah sel darahnya itu kecil, mikro, besar, atau normal-normal saja? Itu dari MCV. Kemudian ada MCH atau mean cell hemoglobin. Mean cell hemoglobin ini biasanya tidak memberikan banyak informasi sih, karena yang biasanya memberikan banyak informasi itu MCV sama MCHC. Nah, untuk MCH ini dia mengindikasikan berat, ya, beratnya hemoglobin itu rata-rata dalam sel darah merah itu berapa. Jadi apa namanya? Kalau ini itu atasnya itu adalah yang dibagi adalah hematokrit, kalau ini yang dibagi itu adalah hemoglobinnya. Gitu. Kalau ini tadi ukurannya, kalau ini adalah beratnya. Oke, kalau MCHC atau mean cell hemoglobin concentration itu adalah mengindikasikan konsentrasinya. Konsentrasi itu apa ya? Seperti seberapa padat sih gitu ya? Apa namanya? Seberapa full sih gitu ya hemoglobin yang ada pada rata-rata sel darah merah. Nah, kalau ini yang dibagi itu hemoglobin, tapi yang membagi adalah hematokrit. Ya. Nah, ini adalah tipe-tipe anemia yang biasanya muncul setelah kita tahu atau menganalisis dari MCV dan MCHC-nya. Jadi anemia itu tidak serta-merta nanti kalau teman-teman menemukan kasus anemia, langsung aja dikasih Fe gitu ya. Padahal belum tentu dia kekurangan Fe, bisa jadi dia kekurangan folat, kekurangan B12, atau karena adanya pendarahan gitu ya, atau aplastik anemia dan yang lainnya. Nah, jadi melalui MCV dan MCHC ini sangat membantu kita untuk mengetahui penyebabnya apa gitu. Jadi misalnya nih pada ada peningkatan nilai MCV, MCHC-nya normal, oh berarti dia tipenya makrositik normokromik anemia, artinya dia bisa terjadi karena defisiensi B12 atau defisiensi folat. Terus kalau misalnya MCHC-nya rendah, terus MCV-nya juga rendah, mikrositik hipokromik anemia. Jadi ini bisa karena talasemia atau karena iron deficiency atau misalnya chronic disease yang dia itu penyakitnya itu jarang ada dan yang lainnya. Gitu. Tapi kalau misalnya HB-nya rendah, tapi MCHC sama MCV-nya normal semua, ya berarti dia karena anemia akibat chronic disease atau anemia akut akibat hemorrhage atau akibat pendarahan. Jadi ya ini bisa diberikan Fe, bisa diberikan tambahan protein, vitamin C gitu ya untuk meningkatkan penyerapan Fe-nya. Begitu. Oke, kemudian kalau tadi status besi, ini ada status protein. Status protein itu bisa digambarkan dari albumin, globulin, sama fibrinogen. Ini kadar-kadar normalnya. Nah, berdasarkan status protein, kita bisa melihat dia itu status gizinya seperti apa. Jadi misalnya nih, si anak tidak bisa diukur secara antropometri ya, jadi kita tidak bisa menentukan status gizinya. Maka kalau ada nilai dari prealbumin lebih enak, jadi kita bisa menentukan dia status gizi buruknya jenis yang mana gitu ya. Itu. Nah, jadi ini nggak ada ya. Kenapa ini nggak ada ya? Ini sama kah? Oke, ini karena saya dapat dari buku yang tadi ya. Jadi saya kelewat. Jadi seperti misalnya kalau dia nilai prealbuminnya itu 3,5 gitu ya, berarti ini kan kurang lebih ya. Berarti dia tipenya yang marasmus. Selain kita melihat dari gejala dan fisik ya, kita juga bisa melihat dari prealbumin. Terus misalnya dia gizinya prealbuminnya 16 gitu ya. Jadi kan masih bisa di antara di sinilah ya, gizinya sedang kayak gitu. Nah, ini
keterangannya menurut Waterloo sama menurut Wellcome. Ini nama orang gitu ya. Kemudian ini adalah kadar serum protein dan serum albumin. Jadi kalau pakai serum albumin berdasarkan usia, ini nilainya ya bisa kurang. Margin ini apa ya? Sebutan margin itu kayak di tepi gitu ya, antara iya dan tidak gitu. Jadi pas-pasan. Jadi kalau misalnya dia kurang sedikit itu udah langsung jatuh kayak gitu ya. Jadi dia bisa dikatakan cukup kalau dia nilainya 25 plus. Nah, tapi kalau misalnya masih kurang dari 2,8 gitu ya, berarti dia masih di area yang awas gitu ibaratnya. Gitu ya. Daerah margin, daerah pinggiran ya, kayak semacam itulah. Oke, ini kalau serum proteinnya ini sama dibagi menjadi beberapa usia dan kategori. Ini untuk kriterianya. Ini ada di buku yang kuning tadi ya, silakan nanti bisa dibaca di situ. Oke, kemudian berikutnya adalah profil lipid. Jadi profil lipid itu yang bisa kita lihat dari TG-nya atau trigliserida. Ya, jadi trigliserida ini bentuk esterifikasi dari gliserol dengan asam lemak yang disimpan dalam tubuh dengan konsentrasi energi yang tinggi. Biasanya TG ini jenis-jenis asam lemak yang banyak ya. Jadi kalau TG-nya tinggi berarti asam lemak yang disimpan cukup tinggi juga dalam tubuh. Kemudian kolesterol total. Jadi kolesterol total itu adalah kolesterol yang memang dia terikat dengan lemak. Gitu ya. Lemak jenuh itu meningkatkan jumlah kolesterol, sedangkan lemak tidak jenuh menurunkan kolesterol. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kolesterolnya itu tinggi, berarti kemungkinan besar dalam tubuh itu lebih banyak lemak jenuhnya daripada lemak tidak jenuhnya. Maka bisa diantisipasi dengan memberikan lemak tidak jenuh sebagai makanannya, sebagai intervensinya. Bu, makanlah yang banyak lemak tidak jenuh. Apa, Bu? Gitu. Coba cari sendiri. Apa itu lemak tidak jenuh? Ya bisa dari alpukat, dari kelapa, minyak kelapa, VCO gitu ya, bisa dari minyak zaitun dan yang lainnya. Dari kacang-kacangan. Oke, LDL. Jadi LDL itu tingginya LDL kolesterol sangat kuat dan positif berkaitan dengan peningkatan risiko aterosklerosis. Jadi kalau ada peningkatan LDL, maka perlu waspada terhadap aterosklerosis. Bisa menyebabkan hipertensi, terus misalnya serangan jantung, PJK, dan yang lainnya. Kemudian yang HDL kalau LDL ini adalah lemak jahat, ibaratnya ya, kalau ini adalah lemak baik, jadi dia itu yang bertanggung jawab untuk membawa 20-30% dari kolesterol total. Jadi HDL ini bisa diberikan lebih banyak dalam makanan untuk pasien kita supaya dia bisa mengangkut banyak kolesterol dalam tubuh. Gitu. Ya, ini adalah klasifikasinya dari buku tadi juga, sumbernya ini ya, The Expert Panel. Jadi yang diharapkan atau yang diinginkan itu artinya bukan normal juga ya, tapi yang diharapkan adalah kurang dari 200. Ini kolesterol LDL-nya 130, kolesterol HDL-nya lebih dari sama dengan 35, TG-nya 200, sama kayak kolesterol total. Oke, ya sebelum saya menyampaikan tentang tugas rutinnya, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil jalan aja ya. Oke, jadi untuk tugas rutinnya ini kan masing-masing kelas kalian ada 5 sampai 6
kelompok ya, apa semuanya 6 ya? 6 ya kayaknya. Bentar. Oke. Nah, jadi di sini nanti itu akan ada 6 kasus. Jadi saya ingin teman-teman mulai terbiasa untuk melihat ada kasus, kemudian ada nilai biokimianya, terus teman-teman mencari ada apa sih dengan si pasien ini kayak gitu ya. Tapi nggak perlu sampai bikin NCP ya. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat slide maksimal 20 slide saja, termasuk slide pembuka dan slide penutup. Jadi nanti silakan menentukan analisis nilai biokimia yang sudah terlahir itu rendah, tinggi atau normal. Kemudian cari pengertian dari masing-masing nilai biokimia yang tidak normal. Dan cari hubungan antara kondisi pasien ya di cerita kasus ini dengan ketidaksesuaian hasil biokimia. Misalnya seperti ini ya, Nyonya R usia 44 masuk rumah sakit, didiagnosa terkena diabetes. Andrometri sekian, berat badan sekian, dia mengalami nyeri ulu hati, lemas, tidak selera makan, mual muntah dan yang lain-lain. Nah, terus pemeriksaannya seperti ini adalah rentang normal yang dari rumah sakit, terus tentukan dulu ini tinggi, rendah, normal, dan lain-lainnya, silakan ditentukan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak normal, misalnya ya seperti ini ya, alfa HBDH, kan ini mestinya kurang dari 182, tapi dia sampai 241. Nah, sebenarnya alfa ini apa sih? Gitu. Kalian harus mencari tahu alfa HBDH itu apa, dia menggambarkan apa, dia menunjukkan apa, dia siapa gitu ibaratnya ya. Nanti alfa HBDH ini silakan dihubungkan dengan diagnosanya mungkin, atau mungkin dengan status gizinya. Misalnya kalian pengen tahu status gizinya kan di sini bisa dicari ya. Atau misalnya dengan kebiasaannya seperti tidak pernah olahraga mungkin, atau suka mengkonsumsi gorengan, jarang buah-buahan, kayak gitu. Jadi nanti silakan disangkut pautkan antara yang nggak normal ini dengan ceritanya, kayak gitu ya. Oke, misalnya lagi seperti yang kasus kedua, ini ada Nyonya S. Dia sakitnya, dia datang nyeri perut, kurang nafsu makan, anus keluar yang dirasakan di garingan disertai darah, BAB, BAK dalam batas normal, dia ini prolaps rectum, diagnosanya ya, punya riwayat GERD, ya, terus, oke, nah dari ini banyak ya, hemoglobin ini normal atau enggak, leukosit, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, nanti teman-teman cari analisis, naik turun, tinggi rendah, normal tidak gitu ya. Terus nanti RDW ini apa? Dia menunjukkan apa? Laju endap darah ini menunjukkan apa? Gitu. Ini normal nggak sih? Oh, ini nggak normal ya. Misalnya laju endap darah ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan kondisi pasiennya seperti apa? Dia apa ya? Apa hubungannya dengan ini prolaps rectum misalnya, atau apa hubungannya dengan nyeri pada perut gitu ya? Atau apa hubungannya dengan riwayat penyakit GERD gitu ya teman-teman. Jadi karena semester depan ya belum ya, semester depannya lagi ya gitu ya. Oke, jadi ini agak seperti itu. Nanti ada masing-masing kelompok itu, jadi satu kelas berbeda kasus, tapi sama dengan kelas lain nggak apa-apa ya, nggak mau emang adanya cuma 6 kasus gitu. Oke, ini juga, ini kayaknya paling panjang ini, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, oke, sudah, itu. Oke, nanti ini bisa dikumpulkan minggu depan, sebelum kelas saya lagi, kayaknya minggu depan masih kelas saya ya, membahas fisik klinis, penilaian status gizi dari fisik dan klinis. Gitu, ada yang mau ditanyakan teman-teman, baik materi maupun tugasnya mungkin sebelum saya absen masing-masing.
Izin bertanya, Bu. Silakan. Sebentar, siapa ini? Esther? Ya, Ya, gimana? kalau infeksi itu kan ada berapa dari pengujian ini, kalau infeksi itu nanti dia hasilnya terganggu atau nggak sesuai gitu, Bu. Ada pembiasan. Sorry, gimana Esther? Tadi keputus yang pertanyaan awal? Kenapa kalau terjadinya infeksi pada tubuh itu dapat terjadi pembiasan di pengujian biokimianya itu, Bu? Kenapa kalau infeksi dalam tubuh itu bisa terjadi pembiasan pada hasil biokimianya? Sebentar, saya nggak nangkep. Maksudnya kalau terjadi infeksi pada tubuh, oke, ada infeksi, lalu ya pasti akan menyebabkan tubuh kan bereaksi, misalnya infeksi nih, gitu ya, ada bakteri masuk, terus akibat adanya bakteri masuk kan tubuh kita merespon, katakan apa namanya, sel darah putihnya itu akan langsung siaga gitu ya. Nah, siaganya sel darah putih ini dia itu akan semakin banyak. Jadi biasanya pada orang-orang yang mengalami infeksi gitu, kadar dari sel darah putihnya itu akan lebih banyak dibandingkan yang normal. Jadi itu adalah respon tubuh kita secara normal gitu sih. Terus dampaknya juga biasanya ke demam gitu. Jadi kalau misalnya demam, biasanya itu juga, kalau demam itu udah masuk fisi klinis sih, itu bukan masuk biokimia gitu. Tapi biasanya dibarengin dengan peningkatan dari sel darah putih. Kayak gitu kan sama maksudnya pertanyaannya, Esther? Atau saya nggak nangkep? Oke. Ibu. Ya, oke. Oke, semoga menjawab ya. Terus sebenarnya saya itu, kalau teman-teman suka nonton anime ya, mungkin teman-teman sudah pernah sih nonton anime. Judulnya itu, bentar saya lupa. Jadi dia bagus, jangan dilihat animenya karena wibu atau gimana ya, tapi ini tuh suatu pembelajaran dan itu sudah, kalau saya bilang, terklarified oleh beberapa dokter ya di sana. Ini ya, Hataraku Saibo ya, jadi Cell at Works. Jadi di sini itu sebenarnya tidak hanya membahas tentang bagaimana sel darah merah dan sel darah putih itu bekerja, tapi secara umum. Jadi ketika misalnya ada infeksi ini, itu siapa yang akan memainkan peran, makrofag itu akan muncul kapan, kemudian kalau misalnya ada luka, bagaimana sih platelet, protein, dan sel darah itu akan bersatu untuk membuat fibrinogen, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tonton anime ini, Hataraku Saibo itu bagus banget. Yang sesi 1 saja, yang sesi 2 itu agak terlalu dark. Yang sesi 1 itu bisa memberikan teman-teman pencerahan sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita kemasukan bakteri, virus, dan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang pernah nonton, pasti terbayang apa yang terjadi pada tubuh. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cell at work. Oh iya, saya belum. Kalau tidak ada, saya absen ya. Oke, itu nama lainnya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Oke, yang saya panggil silakan di on kan kameranya, nyalakan on cam ya, supaya saya tahu kalian berada di sana. Sebentar, muter-muter nih.
Kenapa nih? Oh, udah. Oke. Oke. Oke, saya panggil dulu Anista Ashifa. Hadir, Bu. Bentar, mana kamu? Oke, Anissa Ashifa. Saya. Tiara Aurelia. Saya. Oke, Christine Beta. Christine Beta. Saya, Bu. Mana? Mana Christine? Ini, Bu. Ibu. Ya, belum keluar. Oke, Meridiana. Saya, Bu. Mary, oke. Ulil Safri. Ulil, ada Ulil? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, terima kasih Ulil. Monica Sagala. Saya, Bu. Oke. Karina Nona. Saya, Bu. Oke. Nimas Kolila. Saya, Bu. Nimas, oke. Firly Lutfia. Saya, Bu. Oke, Firly. Galda Nabila. Saya, Bu. Mana Galda? Oke. M. Fikri. Fikri. Saya, Bu. Oke. Ade Dibra. Ade. Oke, Ade. Aldila Salsabila. Saya, Bu. Mana Aldila? Saya, Bu. Oke. Anissa Almufida. Anissa Almufida. Oke, nggak ada dia. Terus Danti Mutia. Saya, Bu. Danti. Oke. Diva Nabila. Diva Nabila. Oh ya, ada. Oke. Eka Ananta. Saya, Bu. Eka. Oke, Eka. Francisca Krisdianti. Saya, Bu. Oke. Gibraltar Faiz. Oke, Faiz. Heniza Putri. Saya, Bu. Mana? Oke, Hen. Huges. Saya, Bu. Mana? Oke, Huges. Khaira Umah. Saya, Bu. Mana Khaira? Oke. Saya, Bu. Christina Nauli. Saya, Bu. Oke.
Martina Siotang. Martina, oke. Meliana Sari. Saya, Bu. Mana Meliana? Saya, Bu. Oke. Oke, sebentar. Save dulu. Ade Dibra sama siapa tadi? Masih kosong kayaknya. Oke, selanjutnya mulai nih. Saya, Bu. Oke, Nadifa Aulia. Saya, Bu. Oke, Nazrina Askila. Saya, Bu. Mana Nas? Mana Nazrina? Boleh di-on-kan biar tampak. Udah, Bu. Sudah ya? Oh ya, sudah. Oke. Kayaknya jaringan saya ini sesuatu. Nur Asia. Aduh, sakit. Saya, Bu. Oke. Nuriza. Saya, Bu. Mana Nuriza? Saya, Bu. Bentar. Oke. Ronauli. Saya, Bu. Oke, sebentar. Ya, makasih Rumiris. Saya, Bu. Oke. Suci Almira. Suci Almira. Oke, tidak ada. Syafitri Junida. Syafitri Junida. Tidak ada lagi. Tesalonika. Saya, Bu. Oke, Tessa. Widya Arianto. Widya. Widya ini kemana ya? Dia Izin, juga. Bu. Tadi Widya chat, Bu, karena jaringannya nggak jalan katanya, Bu. Si Widya, Bu. Oke. Yusmiarni. Saya, Bu. Oke. Anggi Widya. Anggi Widya Nasution. Oke. Anissa Fitria Lubis. Anissa Fitria Lubis. Oke, nggak ada juga. Audina Rizka. Hadir, Bu. Oke. Berliana Manulang. Saya, Bu. Bentar, Ber. Saya belum kelihatan. Berliana Manulang. Oke, Ber. Cike. Oh, udah ada tadi tanya dia. Cindy Juliana. Saya, Bu. Cindy. Oke, Cindy. Cut Zahrina. Tadi kayaknya ada. Masih ada kan, Cut? Oh iya, masih ada. Saya, Bu. Dian Aldila. Dian Aldila. Nggak ada. Diki Evrans. Diki, ada Diki? Saya, Bu. Mana? Saya, Ibu. Bentar. Saya cari dulu. Kemana? Oke. Ya, saya sudah terlihat. Saya sudah melihat ya. Dita Alin. Mana Dita?
Saya, Bu. Oke. Elmira. Elmira Amanda. Elmira. Saya, Bu. Oke. Emia Meliani. Saya, Bu. Emia. Oke. Endis. Saya, Bu. Oke, Endis. Esther, tadi ada. Intan Frisdawanti. Ya, Bu. Intan. Oke, Intan. Kartika Mutiara. Saya, Bu. Oke, Kartika. Khairunisa Dwi. Saya, Bu. Oke, Oke, Lita Asanti. Saya, Oke, Mary Jessica. Mary Jessica. Saya, Bu. Mana? Oh ya, Mer. Oke. Nadia Anggi. Saya, Bu. Mana Nadia? Oke. Nur Hikmah. Saya, Bu. Oke, Nur. Oke. Rahimi. Mana? Oh ya. Di sini. Risa Wahyuni. Saya, Bu. Oke. Salsa Diva. Saya, Bu. Oke. Siti Hafsah. Saya, Bu. Mana Siti? Oh, oke. Saya. Yudia Wulandari. Saya, Bu. Oke, Yudia. Anissa Yunita. Bu. Oke. Bentar. Saya record dulu. Auxilia. Auxilia Ogegimaga. Bener ya? Auxilia mana? Auxilia? Nggak ada lagi nah gini. Cahaya Barus. Cahaya. Cahaya menara. Cahaya? Nggak ada Cahaya. Oke. Cinta Maulid. Oh, mana? Saya. Sebentar. Oke. Coba Cahaya ngomong lagi. Saya, Ibu. Oke. Kayaknya sinyalnya agak bermasalah. Saya terima. Cinta Maulida. Saya, Bu. Cinta. Oke, Cinta. Desi Suci. Saya, Bu. Desi Suci. Desi Suci. Oke. Desi Suci. Elvani. Bu. Mana Elvani? Oke, Elvani. Elizabeth Hasna. Saya, Bu. Oke. Esra Miranda. Saya, Bu. Oke. Grace Valencia. Panjang ya. Grace Valencia Margareta Matanari. Grace, ada Grace? Ada Grace? Oke.
Ada Ilham. Masih ada di Ya, situ. Bu. Oke. Jessica Angelina. Cuti, Bu. Cuti ya. Ya, Bu. Magdalena Sinaga. Saya, Bu. Oke. Jessica cuti ini sudah lama ya? Udah bilang ya? Sudah, Bu, katanya. Sudah ya. Oke, coba saya nanti konfirmasi sama yang lain. Maili Khairunisa. Saya, Bu. Oke. Meli Evri. Saya, Ibu. Oke. Mika Helena. Saya, Ibu. Bentar. Nih, udah di on cam? Mika Helena. Udah, Bu. Oke. Oke, ya. Najwa Rahma. Saya, Bu. Najwa. Oke, Najwa. Netania. Netania. Tadi niatannya ngechat Pipi katanya jaringannya jelek, Bu. Oke, ya tapi saya tadi ya kebetulan saya lihat hadir sih dia tadi. Oke, terima kasih konfirmasinya. Putri Afrilia. Saya, Bu. Oke, Putri. Rosemary Nurlina. Saya, Bu. Oke, Ros. Siti Nurhaliza. Saya, Bu. Oke. Vivi Dwi. Saya, Bu. Bentar. Oke. Baru terlihat. Yasinta Niat. Saya, Bu. Oke, Yasinta. Angiola. Saya, Bu. Oke, Nastia Ade. Nastia Ade. Dia juga kayaknya selalu tidak ada. Wan Karisa. Saya, Bu. Oke, Wan. Sebentar ya. Oke, sudah semua. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya dipanggil? Oke. Baik. Terima kasih teman-teman atas Ibu. ya. Ya, Nastia ada. Wah, Bu. Siapa? Nastia Ade. Halo? Oke. Baik, nanti kalau misalnya ada yang belum saya panggil, bisa japri saya. Kayaknya lumayan banyak nih soalnya. Terima kasih atas kehadirannya pada kelas hari ini. Nanti akan saya sampaikan melalui Subda untuk materi, rekamannya, sama tugasnya. Jangan lupa minggu depan. Oh ya, satu lagi saya baru ingat. Jangan lupa untuk salah satu dari 6 tugas KKNI ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Erni tentang keikutsertaan teman-teman dalam lomba ya. Jadi menang alhamdulillah, yang penting ikut serta dulu. Itu juga akan menjadi penilaian kami untuk 6 tugas KKNI. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengikuti lomba, silakan
mulai dari sekarang kita cari-cari lagi ya sampai sebelum UAS. Itu apapun jenis lombanya silakan. Tentang gizi boleh, tentang kesehatan boleh, tentang mau suka berpuisi, bikin lagu, bikin TikTok silakan gitu. Apapun. Pokoknya yang bisa teman-teman ikuti. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya.